Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soal, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Nah, pecahan merupakan bagian dari suatu keseluruhan. Mari adik-adik kita berdiskusi. Jangan lupa siapkan buku dan penanya di rumah ya. Nah, kita masuk pada materi bentuk pecahan. Pecahan memiliki bentuk yaitu pembilang dan penyebut. Di gambar di samping ini menyatakan A per B. Artinya A itu dinyatakan dengan pembilang, sedangkan B itu dinyatakan dengan penyebut. Jika ditulis dengan angka bilangan, maka contohnya seperti yang di samping 1/2. 1 itu dinyatakan dengan pembilang dan 2 itu dinyatakan dengan penyebut. Adik-adik masih bingung ya? Nah, kita ambil contoh ya. Misalnya, kamu punya kue 1 buah. Lalu, kamu akan membagi duanya sama besar. Artinya, hasil dari potongan kue itu sama besar, yaitu 1/2 atau setengah. Andi membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Rian, Anna, dan Lucy sama banyak. Andi akan membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andi, Rian, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Saat kue itu dibagi menjadi 4 bagian, setiap potongan kue itu disebut dengan pecahan. Jadi, pecahan menunjukkan bagian dari keseluruhan sesuatu. Kalau kalian mengambil satu potongan dari kue yang dibagi menjadi 4 bagian, kalian punya 1 dari 4 bagian atau kita sebut sebagai 1/4 yang ditulis dengan 1/4. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu seperti apa ya adik-adik? Pecahan desimal ditulis seperti gambar di samping 0,3, 0,24, dan 0,125. Nah, pada pecahan desimal, jika satu angka di belakang koma, maka ditulis penyebutnya yaitu 10. Sedangkan jika 2 angka di belakang koma, ditulis penyebutnya yaitu 100. Sedangkan jika 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya ditulis 1000. Nah, adik simak ya contoh berikut. Kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. 0,3 itu kita ubah menjadi 3/10. Mengapa 3/10? 3 diambil dari angka 3 dan 10 itu dikarenakan satu angka di belakang koma. Nah, sedangkan 0,24 dijadikan menjadi pecahan biasa menjadi 24/100 karena 2 angka di belakang koma. Sedangkan 0,125 menjadi pecahan biasa yaitu 125/1000 karena 3 angka di belakang koma. Nah, kakak yakin nih adik-adik sudah paham betul ya bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, sekarang kakak mau kasih satu soal untuk adik-adik di rumah. 0,5 jika diubah menjadi pecahan biasa jadi apa? Ya, betul sekali, 5/10. 5 diambil dari angka 5 dan 10 karena satu angka di belakang koma. Pintar sekali. Nah, bagaimana dengan soal ini? 0,58 dan 0,285. Ayo dijawab. Nah, tepat sekali. 0,58 menjadi 58/100 dan 0,285 menjadi 285/1000.
Nah, kakak yakin kalian sudah tahu dan paham bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ada tugas di rumah ya, jangan lupa dikerjakan. Nah, setelah kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa adik-adik, maka sekarang kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Bisa ya pecahan biasa diubah ke desimal? Tentu bisa dong. Nah, contoh soalnya 3/5. Jika diubah ke pecahan biasa, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. Nah, kita carikan apa yang mendekati 5 itu bisa dihasilkan dengan 10. Tentu angka 2 bisa ya adik-adik? Oke, mari kita coba. 3 dikali 2 itu adalah 6, dan 5 dikali 2 itu adalah 10. Akhirnya kita dapat juga ya, tapi itu masih pecahan biasa. 6/10 itu masih pecahan biasa ya adik-adik. Jika kita ubah ke pecahan desimal, masih ingat kan bagaimana cara mengubahnya? Nah, adik-adik tahu tadi kan bahwa penyebut yang bernilai 10 itu adalah satu angka di belakang koma. Artinya kita akan menuliskan 0,6. Jika diubah ke pecahan biasa, itu tetap akan hasilnya menjadi 6/10. Nah, kakak yakin nih adik-adik di rumah sudah paham dan mengerti bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Dan sekarang kakak challenge nih buat adik-adik di rumah. Siapa yang bisa mengerjakan soal di samping ini? Nah adik-adik, sekian dari penjelasan kakak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.